Ekskavasi terhadap petilasan Angling Dharma telah dilakukan oleh petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bojonegoro bersama BPJP Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ekskavasi dilakukan untuk mengungkap misteri sebaran struktur yang sejak dulu sering ditemukan warga di Desa Wotan Ngare, Kecamatan Kalitidu. Berdasarkan temuan yang didapat, untuk sementara petugas meyakini area di sekitar petilasan Angling Dharma sebagai bekas hunian di masa lalu. Bahkan lebih spesifik lagi, petugas menduga area ini merupakan pemukiman kuno dari era Majapahit. Hal tersebut selaras dengan prasasti Adan-Adan yang pada tahun 1992 ditemukan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, tak jauh dari lokasi Desa Wotan Ngare ini. Namun demikian, sejak dulu warga Kabupaten Bojonegoro sudah terlanjur meyakini area ini sebagai petilasan Angling Dharma, raja dari Kerajaan Malawapati. Bahkan karena adanya kesamaan nama lain Desa Wotan Ngare, yaitu Ngelawatan atau Melawatan, warga menduga di desa inilah Kerajaan Malawapati dulu berada. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah munculnya legenda Prabu Angling Dharma yang hingga kini bisa populer bahkan diyakini oleh masyarakat sebagai kisah nyata yang pernah ada di tanah Jawa? Saat kami konfirmasi mengenai hal ini, Ahmad Satria Utama, tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa kisah Angling Dharma sebenarnya bersumber dari karya sastra yang lahir dan populer sejak masa Kerajaan Kadiri. Saat itu, antara tahun 1030 hingga tahun 1200-an, dunia sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu karya yang lahir kala itu adalah Serat Aridharma yang oleh sebagian masyarakat kemudian juga disebut Angling Dharma. Belakangan, cerita tentang Angling Dharma ini juga ditulis pada tahun 1800-an dalam Serat Angling Dharma. Kisah yang bersumber dari Serat Aridharma itu kemudian juga keluar dengan banyak versi. Salah satunya menceritakan bahwa Angling Dharma merupakan sahabat dari Raja Naga atau naga bergola. Suatu hari saat berburu di hutan, Angling Dharma memergoki naga Gini. Ada yang menyebut adik dan ada pula yang menyebut istri Raja Naga tengah bercumbu dengan seekor ular tampar. Karena naga Gini adalah istri dari sahabatnya, Angling Dharma kemudian menarik busurnya dan membunuh ular tampar tersebut. Namun tanpa sengaja, naga Gini juga ikut terluka. Karena geram ular tampar selingkuhannya telah dibunuh, naga Gini pun marah dan mengancam akan melaporkan Angling Dharma kepada suaminya, Raja Naga. Mendengar laporan dari istrinya, Raja Naga yang marah langsung mendatangi Angling Dharma. Namun setelah mendengar penjelasan bahwa istrinya telah berselingkuh dan digagalkan oleh Angling Dharma, kemarahan Raja Naga langsung mereda. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Angling Dharma, Raja Naga kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya yaitu Aji Gineng, sehingga Angling Dharma memiliki kemampuan dapat berbicara dan mengerti bahasa hewan. Kisah Angling Dharma ini terus berkembang dan populer hingga sekarang. Bahkan karena populernya, meski belum pernah ditemukan bukti keberadaannya, kisah Angling Dharma tersebut dianggap sebagai kisah nyata oleh sebagian masyarakat. Versi ceritanya pun juga sangat beragam. Demikian juga dengan klaim setting area tempat Kerajaan Malawapati berada. Ada yang mengklaim di daerah Pati, Jawa Tengah, ada yang mengklaim di Kediri, ada yang mengklaim di Bojonegoro, Jawa Timur, dan ada pula yang mengklaim di daerah lainnya. Tak hanya pada masa sekarang, kisah Angling Dharma ini konon juga sudah sangat populer pada masa Singasari hingga Majapahit. Salah satu buktinya adalah dengan ditemukannya relief Angling Dharma yang dipahatkan di kaki Candi Jago di Malang.
Relief Angling Dharma bisa ditemukan di dinding kaki candi sebelah timur laut yang berada di antara relief Tantri Kamandaka dan relief Kunjara Karna. Dalam kisah itu disebutkan Angling Dharma adalah titisan Dewa Wisnu. Angling Dharma disebut sebagai putra dari Pramesti Putri Jayabaya. Sementara Jayabaya adalah putra dari Gendrayana, cucu dari Yudayana, dan cicit dari Parikesit. Yang sebagaimana dikenal dalam kisah Mahabharata, Parikesit adalah putra dari Abhimanyu dan cucu dari Arjuna. Karena terlalu populernya kisah ini, sebagian warga juga menganggap Angling Dharma adalah nama kiasan dari seorang raja bijaksana yang pernah ada di masa lalu. Padahal jika benar demikian, lalu siapa raja di masa lalu yang memiliki ciri seperti Angling Dharma ini, yang bijaksana dan memiliki kemampuan bisa berbicara dengan hewan? Hingga kini, seluruh bukti akan keberadaannya belum pernah bisa ditemukan. Sejarah munculnya legenda Angling Dharma ini bisa diulang lagi sebenarnya dari masa kapan dan apa yang melatar belakangnya? Oh baik, Angling Dharma ini memang cerita kuno, yaitu kalau saya meyakini karena dan juga dari pembelajaran kami bahwa Angling Dharma di sini memang era pada masa Kadiri. Angling Dharma sendiri ini adalah cerita yang mengisahkan tentang seorang raja yang mengerti bahasa hewan. Ya, dia bisa mengerti bahasa hewan ini, ilmunya didapat dari siapa? Yaitu dari sahabatnya yang bernama Nagapartala. Nagapartala di sini memberikan ilmunya kepada Angling Dharma atas tindakan ucapan terima kasih karena mengetahui bahwa anaknya Nagagini itu melakukan perselingkuhan dengan ular, di mana kedudukan kasta naga dengan kasta ular jelas berbeda. Nah, di sini Nagapartala mengajak Angling Dharma untuk mentransfer ilmunya dari Nagapartala kepada Angling Dharma. Pada saat itulah Angling Dharma setelah menguasai ilmu tentang penguasaan bahasa hewan, Nagapartala memberikan wasiat kepada Prabu Angling Dharma agar ilmu ini tidak sampai dibocorkan atau dibuka kepada khalayak umum atau siapapun, karena resiko dari pentransferan ilmu ini adalah Nagapartala akan meninggal. Nah, di situ pada masanya Angling Dharma saat selesai mendapatkan belajar ilmu dengan Nagapartala, kembali pulang ke rumah. Dia sedang berjumpa dengan istrinya, yaitu Dewi Setyawati. Angling Dharma melihat di dinding atas dari rumahnya, di kamarnya, dia melihat ada cicak itu juga sedang melakukan persetubuhan, ya, perkawinan, di mana ada percakapan antara dua cicak jantan dan betina ini yang membuat Prabu Angling Dharma tertawa. Dalam tertawanya di sini istrinya merasa tersinggung, dianggap bahwa Prabu Angling Dharma menyinggung perasaan istrinya. Saat ditanya oleh Setyawati, Angling Dharma tidak berani mengungkapkan bahwa dia mampu memiliki ilmu mengerti bahasa hewan. Dewi Setyawati kemudian melakukan kegiatan yaitu bunuh diri yang dikenal dengan nama Pati Obong, karena ingin agar ilmu yang didapatkan Angling Dharma ini bisa diketahui oleh Dewi Setyawati, di mana Angling Dharma memegang teguh dari janji kepada Nagapartala agar tidak mentransfer ilmunya atau memberitahu ilmunya tersebut. Nah, di sini saat Dewi Setyawati melakukan Pati Obong, Angling Dharma juga merasa bersalah. Istri saya kok melakukan Pati Obong, saya harus juga ikut mendampingi. Saat Angling Dharma naik ke atas untuk ikut bersama Setyawati untuk Pati Obong, ada hewan di bawah dari menara saat dia akan terjun, yaitu kambing yang menertawakan dan mengolok-ngolok Prabu Angling Dharma. Nah, disinilah Angling Dharma baru sadar bahwa perbuatannya untuk ikut Pati Obong ini adalah salah. Nah, di situ akhirnya Angling Dharma tidak melakukan Pati Obong, yang melakukan Pati Obong adalah Dewi Setyawati. Setelah Dewi Setyawati mengetahui dia melakukan Pati Obong, Angling Dharma merasa bersalah, maka dia melakukan
melepaskan jabatannya dan kemudian melakukan pengembaraan dengan merubah wujudnya menjadi burung belibis. Sampai dengan sekarang dianggap bahwa Angling Darmo itu belum purna atau belum meninggal di situ. Itu cerita tersebut muncul berupa cerita sejarah atau karya sastra atau seperti apa? Awalnya ini adalah karya sastra. Karya sastra, di mana karya sastra ini begitu bagusnya si pengarang sehingga hidup karya ini dan diyakini ada oleh masyarakat. Karena memang betul ada, kalau itu memang legenda, biarkan itu melegenda, ada di hati masyarakat dan kita tidak boleh menghapus legenda, kan itu adalah salah satu kekayaan budaya kita. Pada hakikatnya ada sebuah istilah ya, ada asap tentu ada api. Cerita legenda ini adalah asapnya. Sedangkan kita harus mencari titik apinya, sumbernya di mana. Karena cerita tentang Angling Darmo di sini adalah cerita yang dimiliki oleh masyarakat Jawa dan juga Sunda. Orang Sunda menyebutnya dengan cerita Angling Darma, sedangkan orang Jawa menyebutnya dengan cerita Angling Darmo. Nah, begitu. Baik itu di wilayah Jawa Tengah, beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Pati itu juga ada meyakini ada petilasan di sana, yaitu petilasan tentang adiknya dari Angling Darmo, yaitu Batik Madrim. Nah, ini menarik. Nah, ini yang menjadi kita harus mencari sumber apinya adalah bahwa kisah ini mengisahkan tentang seorang raja yang mengerti bahasa hewan. Ya, yang menarik bahwa kita tidak mengetahui di mana siapa itu raja yang bisa mengerti bahasa hewan. Karena pada masa itu para susastra atau sastrawan pada masanya, nenek moyang kita itu suka mengkiaskan tokoh-tokoh sejarah menjadi nama lain. Bahkan lokasi tempat itu pun juga dikiaskan. Tetapi setidaknya cerita itu tumbuh dan hadir ada di masyarakat Jawa. Nah, begitu. Artinya legenda ini akan terus dijaga, terus kemudian sumber kesejarahannya masih akan terus digali seperti itu. Terima kasih, betul sekali. Untuk sumber sejarahnya memang harus terus digali dan legenda ini biarkan tumbuh dan berkembang di hati masyarakat dan kita tidak boleh menghapuskannya. Perlu kita ingat bahwa untuk memenuhi suatu kisah sejarah atau cerita sejarah atau fakta sejarah ada 3 unsur dalam akademis, yaitu unsur ilmu sejarah, bahwa ada manusia sebagai pelaku sejarah, ada waktu dan serta tempat peristiwa itu terjadi. 3 hal ini harus terkait. Sedangkan Angling Darma ada satu yang hilang, yaitu tentang kapan Raja Angling Darmo bertahta, dan tahunnya itu memang kabur sekali. Untuk tempat jelas ada penyebutan Malopati. Pelaku sejarah ada Dewi Setiawati, ada Prabu Angling Darma, ada Batik Madrim dan sebagainya. Hanya waktu yang memang dikaburkan oleh nenek moyang kita.